dari seluruh gunung yang ada di dunia. Gunung ini menjadi gunung yang berwarna merah dikarenakan menurut sejarah Islam menceritakan dari saking banyaknya darah yang keluar di sini dengan suhada Uhud. Jabal gunung ini disebut dengan Jabal Uhud karena Jabal ini atau gunung ini terpisah dari gunung-gunung yang lain. Terpisah dari gunung-gunung yang lain, makanya disebut dengan Jabal Uhud. Jabal gunung Uhud itu satu, jadi gunung yang disebut dengan Jabal Uhud, Jabal satu. Dan peristiwa penting dalam peperangan Islam yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam peradaban Islam, dalam peperangan Islam dengan orang kafir Quraisy ada 3 peperangan terdahsyat yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Perang apa saja itu? Yang pertama itu adalah perang Badar, yang kedua itu adalah perang Uhud, yang ketiga itu adalah perang Khandaq. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa saat ini kita akan menapak tilas bagaimana perjuangan Rasulullah tatkala ketika Rasulullah menghadapi orang-orang kafir Quraisy, ketika akan menghadapi orang-orang musuh-musuh Islam. Ketika itu Rasulullah SAW sendiri yang memimpin pasukan kaum muslimin. Ketika terdengar bahwa kaum kafir Quraisy akan menyerang ke kota Madinah, Rasulullah menyiapkan strategi, dipersiapkan bersama kaum muslimin. Kurang lebih dikumpulkan kaum muslimin kurang lebih sekitar 1000 pasukan yang disiapkan oleh baginda Rasulullah untuk menghadapi kaum kafir Quraisy. Dan kalau itu terkumpullah kurang lebih sekitar 1000 pasukan yang disiapkan oleh kaum muslimin. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya, setelah dikumpulkan 1000 pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah, ternyata salah satu dari pasukan kaum muslimin adalah penyusup dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka mengadu domba agar supaya kaum muslimin mengundurkan diri agar supaya peperangan ini dimenangkan oleh orang muslim. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya, ketekatan semangat dari kaum muslimin tidak terpengaruh dengan dengan adu domba kaum kafir Quraisy, sehingga akhirnya banyak yang mengundurkan diri dari 1000 pasukan kaum muslimin. Dan ternyata sebagian besar adalah orang-orang kafir Quraisy yang penyusup kepada baginda Rasul. Akhirnya keluarlah 300 pasukan dari orang kafir Quraisy yang penyusup itu, sehingga total kaum muslimin yang akan menghadapi orang-orang kafir Quraisy kurang lebih sekitar 700 pasukan yang disiapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Setelah itu Bapak Ibu, terjadinya perang terdahsyat, terjadinya peperangan di antara orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin, terjadinya ada di sebelah kiri kita, yaitu namanya Jabal Uhud. Makanya disebut dengan Jabal Uhud karena ini menjadi saksi bagaimana peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan baginda Rasulullah SAW. Strategi yang diterapkan oleh Rasulullah sangatlah ampuh, sangatlah dahsyat, sangatlah sempurna sekali yang diterapkan oleh Rasulullah. 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya Abdullah, jagalah pasukan ini 50 ini saya kerahkan di sini. Saya kerahkan di Jabal Rumah, posisinya ada di sebelah kiri. Jangankan kita menang, kita kalah pun jangan sampai turun dari medan ini. Perintah Rasulullah didengar oleh kaum muslimin dari 50 pasukan yang dipimpin oleh Abdullah. Jangankan kita menang, kalah pun jangan sampai kita turun. Ataupun jangan pun kita kalah, menang pun jangan sampai turun dari medan ini. Amanah dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah awalnya didengarkan oleh kaum muslimin, Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika orang kafir Quraisy datang, menyeranglah orang kafir Quraisy, tapi satu pun tidak ada yang berani menyerang ke atas karena pasukan kaum muslimin berada di medan atas, sehingga sangatlah mudah walaupun dengan beribu-ribu kaum kafir Quraisy menyerang.
sebelum menaiki Medan itu kaum kafir Quraisy sudah dihajar habis-habisan oleh orang Muslim, karena posisi kekuatan orang Muslim berada di Jabal Mahnet, di Jabal Rumat ataupun di Jabal Pemanah. Ya, posisinya ada di sebelah kanan kita, nanti kita di sebelah kiri kita, nanti kita bisa menyaksikan bagaimana peradaban peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya, setelah dikerahkan segala instruksi dari baginda Rasul, seluruh kaum kafir Quraisy, sebagian besar orang kafir Quraisy mati, bahkan beramburadul karena ketakutan, karena kekuatan mereka. Tidak ada satupun yang berani menyerang kaum muslimin yang berada di Jabal Rumat ataupun Jabal Pemanah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya, ketika kaum kafir Quraisy sudah amburadul, sudah kocar-kacir, mereka meninggalkan segala pakaian-pakaian besinya, segala tombak-tombaknya, segala barang-barang bawaannya mereka tinggalkan. Tetapi dengan mereka meninggalkan barang-barang bawaannya, harta-hartanya ditinggalkan di Jabal Rumat itu, akhirnya perintah dari Rasulullah mereka lupakan Bapak Ibu. Yang awalnya didengar oleh kaum muslimin, akhirnya mereka lupa. Melihat harta-harta di bawah berserakan, melihat harta-harta di tanah berserakan, perintah dari Rasulullah mulai dilupakan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya, setelah mereka lupa, mereka meninggalkan pesan dari Rasulullah. Mereka meninggalkan medan yang pertama diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak turun, mereka lupa. Untuk tidak meninggalkan, mereka lupa. Akhirnya mereka turun Bapak Ibu ke halaman tersebut. Mereka mengambil harta ghanimah, harta rampasan tersebut, tanpa mereka sadari bahwa pemimpin orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh dua pemimpin kuat, yang pertama Abu Sufyan, yang ketiga Khalid bin Walid. Yang kedua pemimpin ini sangat cerdik Bapak Ibu, tetapi lebih cerdik Rasulullah. Tetapi kekalahan itu disebabkan karena keteledoran dari orang Muslim, sehingga Khalid bin Walid yang diperintahkan oleh Abu Sufyan, Khalid bin Walid yang diperintahkan oleh Abu Sufyan memata-matai di mana letak kelemahan Islam, di mana letak kelemahan Islam, kita serang balik. Setelah kita mengetahui letak kelemahan Islam di mana, Abu Sufyan ini memang selalu Khalid bin Walid memerintahkan memata-matai di mana letak kelemahannya. Setelah mereka turun dari Jabal Rumat Bapak Ibu, mereka mengalihkan jalurnya, menyusup dari jalur belakang, akhirnya menempati tempat yang sudah ditempatkan oleh Rasulullah. Yang awalnya dipimpin oleh orang Muslim, akhirnya ditempati oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah kaum kafir Quraisy berada di puncak, orang Muslim yang ada di bawah yang merebut harta ghanimah, harta rampasan, diserang balik oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga apa yang terjadi, kurang lebih sekitar 70 pasukan muslimin mati di medan itu, termasuk salah satu yang menjadi tombak ukur hajaran harapan bisa membunuh paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah, tercapai di sana. Termasuk kesedihan yang mendalam yang tidak pernah Rasulullah rasakan terjadilah di Jabal Uhud. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Paman tercinta Rasulullah, paman yang sehidup semati bersama Rasulullah, paman yang membela hidup dan matinya Rasulullah, paman yang sangat menyayangi Rasulullah, dan sebaliknya Rasulullah menyayangi, dibunuh di tempat ini Bapak Ibu, dibunuh, bahkan dibelah dadanya, dimakan hatinya, dari saking tidak terimanya terhadap kejadian-kejadian ketika terjadi di perang Badar, bahwa orang kafir Quraisy waktu di perang Badar itu kalah, akhirnya terbalaskan di Jabal Uhud. Kaum kafir Quraisy membalas dendam atas kematian keluarga-keluarga dari Hindun yang dibunuh di waktu Badar. Akhirnya Hindun dengan kaum kafir Quraisy membalas dendam terhadap Sayyidina Hamzah, salah satu paman Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah dan yang sangat menyayangi Rasulullah. Kala itu ketika melihat dadanya dibelah oleh orang-orang kafir Quraisy, dimakan hatinya mentah-mentah dari saking jengkelnya terhadap Sayyidina Hamzah. Kesedihan yang mendalam dialami oleh baginda Rasulullah Bapak Ibu, kesedihan yang mendalam yang diderita oleh Rasulullah ketika menyaksikan secara langsung kaum syuhada Uhud, kaum muslimin wafat, meninggal di Jabal Uhud, kurang lebih sekitar 69 dan 1 termasuk paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah. Oleh sebab itu, sebentar lagi kita akan ziarah kepada syuhada Uhud, semua Jannatul Uhud,
Semoga kita semua kelak dikumpulkan dengan ahli jannah syuhada Uhud. Amin Allahumma amin. Ini menjadi sejarah penting bagi kaum muslimin. Tatkala ketika peradaban Islam, ketika kaum muslimin bagaimana membela agama Allah di tempat ini, menjadi saksi bagaimana perjuangan Rasulullah ketika berada di kota Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu wajib mengetahui hal ini agar supaya menjadi ilmu buat kita bagaimana perjuangan Rasulullah bersama orang-orang Islam tatkala ketika orang Islam dihajar habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy. Habis itu Bapak Ibu, termasuk Rasulullah sendiri, bahkan menurut salah satu riwayat diceritakan sampai gigi Rasulullah patah, sampai pelipisnya berdarah, kakinya berlumuran darah Rasulullah. Akhirnya dibantu dengan sahabat-sahabat lain, disembunyikan Rasulullah, takutnya Rasulullah lebih kejam lagi oleh orang-orang kafir Quraisy, dihajar. Makanya Rasulullah, ada salah satu sahabat meriwayatkan Rasulullah disembunyikan di Jabal Uhud. Di Jabal Uhud nanti kita tunjukin di mana Rasulullah disembunyikan, di mana Rasulullah terluka parah ketika terjadi peperangan Uhud tersebut. Ada dua fase dalam hal ini. Fase yang pertama sebetulnya dalam strategi yang diterapkan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin sudah pasti menang. Andaikan orang-orang muslim, kaum muslimin mendengarkan instruksi dari baginda Rasul, tetapi mereka melupakan perintah-perintah dari Rasulullah sehingga mereka melupakan segala amanah dari Rasulullah hanya karena tergiur dengan harta rampasan, harta orang-orang kafir. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya, akhirnya orang muslim gugur di medan ini, gugur di medan Uhud ini. Dan ini adalah gunung yang berbeda dari seluruh gunung yang ada di dunia. Gunung ini menjadi gunung yang berwarna merah dikarenakan menurut sejarah Islam menceritakan dari saking banyaknya darah yang keluar di sini dengan syuhada Uhud, gunung ini menjadi kemerah-merahan, menjadi saksi bagaimana kerinduan Jabal Uhud ini, dan menjadi saksi bahwa kelak kita saat ini ziarah ke Jabal Uhud, dan insya Allah kelak kita akan dikumpulkan bersama Jabal Uhud di surganya Allah. Bapak Ibu bisa menyaksikan secara langsung, inilah gunung yang akan dipindahkan ke pintu surga Bapak Ibu. Jadi kurang lebih sekitar 7 kilo panjangnya, ini akan diangkat oleh Allah, dimasukin di pintu gerbang surga. Dari setiap sudut surga akan diletakkan Jabal gunung ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kelak kita akan kumpulkan kembali. Saat ini kita menyaksikan secara langsung, semoga di yaumul kiamat kita bisa menyaksikan di surganya Allah. Di Bapak Ibu bisa menyaksikan di sebelah kanan, ini adalah Jabal Rumat namanya. Yang kecil ini adalah Jabal Rumat. Jabal bermana yang diperintahkan oleh Rasulullah 50 pasukan. Jangankan kita menang, kalaupun jangan sampai kita turun. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah mereka lupa. Terjadinya peperangan di sini Bapak Ibu antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Di masjid ini baru dibangun dari peradaban Islam, dan Rasulullah disembunyikan di lurus tiang Bapak Ibu. Itu ada, kalau dari sini lurusnya kita lurus di tiang ini, cuman tiangnya banyak ya. Itu ada gang kecil. Rasulullah tatkala terluka parah diambillah oleh sahabat-sahabatnya, disembunyikan oleh kaum muslimin, oleh sahabat-sahabatnya agar supaya tidak semakin parah. Nah, ini menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan Rasulullah tatkala beliau berperang habis-habisan melawan orang kafir Quraisy. Dan kita akan ziarah ke syuhada Uhud. Turun di sini Bapak? Iya, kita turun sejenak, kita berziarah sebagai bukti bahwa kecintaan kita kepada ahli jannah, pada syuhada Uhud. Semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ayo kita turun bareng-bareng.